seperti apa Pak? Jadi guru itu kan tadi pertama pemenuhan kualifikasi ya. Jadi guru yang belum D4 atau S1 itu kita berikan kesempatan kuliah. Ini terobosan juga, pertama kali, belum pernah diadakan sebelumnya. Dan mereka mendapatkan beasiswa per semester 3 juta. Terbuka untuk semua guru? Terbuka atau? untuk semua guru, Gitu. negeri dan swasta. Tahun ini 12.500. Tahun depan 150.000 guru. Karena dalam catatan kami lebih dari 200.000 guru itu belum D4 atau S1. Nah, karena itu kita usahakan supaya mereka berkesempatan untuk studi lanjut D4 atau S1 di kampus-kampus yang kita tentukan. Kampusnya ini kita dapatkan data dari Kemendikti Saintek, karena sistem kuliahnya kan RPL, rekognisi pembelajaran lampau, sehingga mereka tidak harus menempuh semua mata kuliah. Pengalaman mereka mengajar dan pendidikan sebelumnya itu diakui 70% dari total SKS yang harus ditempuh. Nah, 30% itu kan bisa diselesaikan dalam masa 1 tahun, sehingga harapan kami kalau mereka sudah D4 atau S1 nanti bisa ikut PPG, pendidikan profesi guru. Setelah PPG dia lulus kan dia eligible untuk mendapatkan sertifikasi, tentu kalau memenuhi ketentuan misalnya jumlah jam mengajar dan sebagainya itu. Karena itu guru-guru itu sekarang kita kurangi beban administrasinya, Mas. Guru kan dulu harus mengunggah laporan, sekarang kan tidak perlu lagi. Dia cukup membuat laporan kepada kepala sekolah, yang mengunggah adalah kepala sekolahnya, dan itu cukup 1 tahun sekali. Kami sudah ada MOU dengan BKN soal ini, kebijakan ini. Ya, dengan Badan Kepegawaian Nasional itu sudah ada. Jadi guru tidak perlu, sehingga tidak kritik lama terlalu administrasi sudah kita kurangi. Kemudian yang kedua, dia tidak harus mengajar 24 jam dalam 1 minggu. Memang bebannya harus 24 jam. Tapi 24 jam ini tidak harus tatap muka. Nah, dia bisa hanya 16 jam. Nah, sisanya 8 itu dari beberapa pilihan. Pertama itu dari dia menjadi guru wali. Jadi dalam rangka penguatan pendidikan karakter itu, semua guru itu nanti harus menjadi guru wali. Guru wali itu tugasnya seperti guru BK. Tapi guru BK dalam pengertian yang sesungguhnya ya, bukan guru tukang menghukum. Sehingga guru ini sudah kita latih. Yang guru-guru BK itu sudah kita lakukan refreshing, pelatihan untuk guru BK, semuanya sudah selesai, yang ini sudah terlaksana semua. Nah, semua guru itu harus punya kemampuan ke-BK-an. Sehingga kalau ada masalah-masalah menyangkut misalnya capaian pembelajaran yang rendah, masalah mental, masalah emosional, termasuk usaha komunikasi dengan orang tua yang kurang bagus, ini guru wali ini mendampingi. Termasuk kita upgrade kemampuannya mendisiplinkan. Sehingga mohon maaf yang kasus yang ramai sekarang ini kan karena masih pakai paradigma lama kan, dan kepala sekolah juga mengakui dia emosional ketika menampar itu, walaupun tidak keras, tapi kan akhirnya jadi isu nasional yang terus berulang gitu. Nah, karena itu maka dalam setiap mata pelajaran itu sekarang harus ada muatan pendidikan nilai dan pendidikan karakter. Jadi pendidikan karakter tidak hanya ada pada pendidikan agama dan kewarganegaraan, tapi di semua mata pelajaran itu harus ada muatan pendidikan nilai dan pendidikan karakter. Dengan cara demikian maka perlahan-lahan kita perbaiki sehingga para murid ini merasa ada yang mendampingi ketika di sekolah. Nah, yang berikutnya adalah ada namanya program tadi guru harus ikut pelatihan. Itu juga tuntutan dari Undang-Undang Guru dan Dosen. Nah, yang pelatihan itu selain yang tadi kita selenggarakan itu ada namanya pelatihan mata pelajaran atau kemampuan-kemampuan lain yang itu dilaksanakan oleh MGMP dan KKG. Jadi MGMP kita hidupkan lagi. MGMP itu musyawarah guru mata pelajaran. Jadi guru-guru yang mengajar mata pelajaran itu berhimpun dia di bawah MGMP, atau KKG, kelompok kerja guru itu misalnya kepala sekolah, atau ada yang menyebutnya dengan KKS dan nama istilah-istilah lain itu. Yang itu kita hitung Mas sebagai bagian dari pemenuhan 24 jam itu. Nah, dengan cara seperti ini, maka guru itu terus berusaha meningkatkan kemampuannya.
Sehingga ada satu hari di mana guru itu bebas mengajar. Kita beri nama program Hari Belajar Guru, yang nanti mereka atur sendiri. Apakah mereka memilih hari Sabtu atau memilih hari Jumat, itu masing-masing guru yang mengatur. Supaya apa? Mereka ini kemampuannya meningkat. Jadi ada upgrade lah, ada upgrade, ada refreshing gitu. Ya intellectual refreshing kan, dapat ilmu baru. Ada juga social refreshing kan, ketemu kawan-kawan sejawat dan sebagainya gitu. Yang ini sudah mulai kami terapkan dan sudah ada nanti peraturan menterinya untuk bagaimana menghitungnya itu. Guru wali itu dihargai berapa, pelatihan dihargai berapa, ini sedang kami proses untuk diterbitkan surat peraturan menterinya, keputusan menteri, sehingga nanti tahun depan Januari atau tahun ajaran baru 2026 itu sudah mulai dilaksanakan secara penuh. Karena kami menyadari betul bahwa peranan guru ini tidak bisa digantikan oleh teknologi. Teknologi tetap saja menjadi alat ya yang membantu guru dan membantu proses pembelajaran supaya bisa maksimal. Saya tertarik dengan tadi juga sarana prasarana. Standarisasi seperti apa sih yang diterapkan oleh Dikdasmen kemudian untuk sekolah, kayak tadi misalnya beberapa yang swaklola gitu. Nah itu apakah ada standar yang ditetapkan oleh Dikdasmen gitu? Sekolahnya harus misalnya luasnya atau bahkan mungkin daya tampungnya dan lain sebagainya seperti kalau itu. Mengenai sarana prasarana kan ada di dalam standar nasional pendidikan ya. Kan ada 8 standar nasional pendidikan, salah satunya standar sarana dan prasarana. Itu nanti sangat bervariasi ya gitu. Nah, yang kedua ada standar pendidik tenaga pendidikan, ada standar isi, ada standar proses, standar penilaian, standar kompetensi lulusan, standar pembiayaan dan beberapa hal lain yang merupakan bagian dari satu kesatuan standar itu. Karena memang pendidikan kita ini kan masih mengikuti, kan kami kan penyelenggara negara, jadi aturannya adalah apa yang ada dalam undang-undang. Kami masih menganut prinsip standar based education, pendidikan yang berbasis standar. Karena ada yang mengkritik standar ini terlalu kaku, sehingga mereka berusaha meniadakan standar terus diganti relevansi. Nah, kalau kami berusaha menggabung, kami berusaha agar standar itu adalah standar yang relevan. Sehingga standar itu dibuat untuk pemenuhan kriteria minimal dalam penyelenggaraan pendidikan. Melebihi boleh, kalau kurang itu yang harus kita bantu. Nah, karena itu ukurannya standar itu, termasuk luas tanah, kemudian sekolah yang aman, itu juga ada ketentuannya sekolah aman itu. Aman dari sisi lokasi, aman dari sisi bangunan, aman dari sisi sosial. Itu semuanya ada aturannya, ada standarnya. Artinya swaklola yang dilakukan oleh Dikdasmen harus mengacu pada itu semua gitu. Iya, kalau swaklola itu kan teknis saja kan, karena dulu kan oleh PU kan dikontrakkan pihak ketiga, sekarang dikerjakan sendiri. Kalau pengajuan ini yang swaklola ini basisnya proposal. Jadi mereka mengajukan proposal, yang proposal itu nanti kita hitung harganya. Nah, dari situlah kemudian nanti pelaksanaannya sesuai dengan proposal yang mereka ajukan itu. Nah, dalam pelaksanaannya agar tidak terjadi kesalahan dan penyalahgunaan, itu kami pertama mengangkat namanya supervisor ya. Supervisor itu yang mengawasi antara gambar dengan pelaksanaan itu harus sesuai kan gitu. Kan mohon maaf, seringkali terjadi antara gambar dengan ini kan nggak sama, sehingga bangunan yang harusnya 5 tahun baru 2 tahun sudah ambruk dan sebagainya, itu karena nggak ada yang mengawasi. Kemudian yang kedua ada fasilitator. Fasilitator ini yang mendampingi sekolah, membantu menghitung pelaporannya, bagaimana pertanggungjawabannya dan sebagainya. Ini ada fasilitator yang itu semuanya direkrut sendiri oleh masing-masing sekolah, sehingga kekhawatiran bahwa itu ada penyalahgunaan
mudah-mudahan bisa kita minimalkan dengan kebijakan ini. Selain juga dari kami ada juga yang memang melakukan monitoring. Tapi yang pokok yang memang melekat pada pekerjaan itu adalah ini supervisor dan fasilitator. Itu memang sekolah sendiri yang memilih gitu, bukan kami yang mengarahkan. Prof, kalau untuk 3T sendiri Prof, terkait dengan sarana dan prasarana, apakah ada treatment khusus atau mungkin standarnya mengikuti juga atau seperti apa Prof? Ya selama ini kan memang dasarnya based on proposal ya, based on proposal. Tapi prioritas kami adalah sekolah yang memang rusak berat. Jadi kami punya kebijakan yang berbeda dengan sebelumnya. Kalau sebelumnya itu kan pendekatannya tuntas dalam tanda petik. Jadi misalnya begini, ada sekolah yang kurang apa, ruang kelasnya cukup, labnya kurang, nah ditambah lab, nanti kurang apa lagi, ditambah lagi. Sehingga ada kesan yang dapat bantuan itu sekolah itu saja gitu. Apalagi dulu ada kecenderungan ketika sistem penerimaan murid baru belum kita rubah, sekolah-sekolah negeri tertentu yang favorit itu menerima muridnya nggak dibatasi. Karena menerima murid nggak dibatasi, maka kelasnya kurang terus. Karena kurang terus kelasnya, maka mereka terus mendapatkan tambahan. Nah, sementara yang swasta atau negeri lain yang mungkin mutunya tidak begitu bagus, nggak dapat murid. Nah sekarang kami membuat kebijakan penerimaan murid itu dibatasi sejumlah ruang kelas yang tersedia. Jadi kalau rombel dia katakanlah 12, maka dia tidak boleh menerima lebih dari 12. Dan juga kita batasi jumlah murid dalam setiap rombel. SMA itu kan maksimal 36. Satu kelas. Ya kalau memang dalam kondisi tertentu diberikan dispensasi sampai 50, tapi itu harus persetujuan kami. Ya bayangkan kalau SMA satu kelas 50 kan tambah pengap ya kelasnya karena badannya udah gede-gede begitu. Karena itu untuk menjaga mutu. Nah karena itu sekarang negeri kita batasi, termasuk juga berbagai macam bantuan. Karena itu maka sekarang sekolah swasta pun dapat. Kalau sebelumnya kan sekolah swasta itu nggak dapat bantuan, semuanya untuk negeri. Sekarang swasta itu 20%. Malah kemarin saya dapat laporan dimungkinkan 22%. Supaya apa? Supaya terjadi pemerataan mutu. Jadi yang sudah bagus yaitu dipertahankan. Nah yang belum, yang sekolahnya rusak apa, itu yang kita bantu supaya dia meningkat. Karena itu pendekatan kami adalah pendekatan yang sifatnya memang afirmasi untuk sekolah-sekolah memang secara fisik bangunannya perlu untuk segera diperbaiki. Kalau secara data gimana, Prof? Sekolah rusak, sekolah yang memang ini? Ya mungkin kami belum bisa memberikan data yang akurat ya, karena ada problem di mana pengisian kondisi sekolah datanya itu kan dikirim oleh operator sekolah. Nah, ada masalah ketika pengiriman data itu tidak sebagaimana mestinya. Jadi di Dapodiknya itu kan semua kan dikirim ke Dapodik data pokok pendidikan. Itu bagus. Ternyata ketika dikunjungi rusak. Ada kecenderungan sekolah itu menulis bagus. Karena apa? Mereka ingin dapat nilai tinggi pada saat akreditasi. Kan akreditasi beberapa waktu yang lalu karena COVID atau karena nggak ada anggaran tidak dilakukan visitasi. Jadi hanya berdasarkan data isian itu. Akhirnya supaya bagus diisi semuanya bagus-bagus saja. Nah begitu dikunjungi secara real ternyata tidak sebagaimana yang di-upload di rumah pendidikan itu, di Dapodik itu gitu. Nah ini yang kemudian kami tidak memiliki cukup data yang akurat. Tetapi dari sementara yang sekarang ini ada, memang sekolah yang rusak berat, ringan atau sedang bervariasi ya, itu lebih dari 100.000. Termasuk 100.000 dan ruang kelas juga. Nah karena itu kalau kami sekarang bisa 16.000, memang dalam waktu 5 tahun belum bisa semuanya. Kira-kira kalau supaya selesai ya
ya 10 tahun lah itu baru selesai gitu. Kecuali ada kebijakan lain dari Bapak Presiden misalnya ditambah anggarannya sehingga bisa. Tapi kan kami juga berprinsip bahwa tidak semua perbaikan itu oleh pemerintah, karena kami menggunakan pendekatan partisipasi semesta, sehingga masyarakat pun terutama yang swasta itu kan memang biaya sendiri, apalagi banyak kan swasta yang yang levelnya itu menengah ke atas, itu mah nggak perlu dari bantuan pemerintah kan, mereka bahkan secara sarpras itu sudah jauh di atas sekolah-sekolah negeri gitu. Saya kemarin sempat ke Morowali, Ya. itu ada salah satu kawasan industri yang memang dia secara khusus bangun sekolah di sana. Ya. Dan memang model sekolahnya beda, artinya model bangunannya sekolah beda, nggak pakai Ya. kaca, nggak pakai gitu. Tingginya juga nggak ini. Tapi menarik sih Prof itu. Iya. Ini kebijakan kami juga begitu. Jadi pembangunan sekolah itu tidak harus mengikuti standar Jakarta. Oke. Jadi ada kelonggaran untuk mereka membangun sesuai dengan local wisdom. Gitu. Jadi seandainya mereka mau bangun dari kayu, kalau dianggap itu memang lebih mudah, ya nggak apa-apa gitu. Karena misalnya seperti di Kalimantan yang tanahnya gambut ya, itu kalau dicor itu kedalaman berapa itu? Dan kadang bisa geser kan, bisa geser, yang akhirnya kan beberapa itu miring bangunannya itu, karena tanah gambut yang mungkin waktu menggali fondasi itu tidak sampai pada batas tanahnya itu, sehingga masih tanah gambut gitu. Dan itu nggak hanya di Kalimantan, saya ke Riau itu juga ada yang begitu kan, daerah-daerah yang banyak minyaknya. Gambut itu. Gitu. Untuk 2026 tahun depan itu kira-kira apa saja yang nanti akan menjadi masih akan sama ya. 2026 itu anggaran kami untuk revitalisasi yang disetujui DPR itu kan 14 triliun. Memang lebih sedikit dari tahun ini yang 16,9. Mudah-mudahan bisa ada penambahan. Kemudian untuk program tadi yang sertifikasi guru kan terus kita lakukan, kualifikasi juga kita lakukan. Nah, untuk program PPG, pendidikan profesi guru, tahun ini kan 600.000. Tahun depan itu 808.000. Harapan kami di tahun 2027 sudah 93% guru itu sudah bisa selesai PPG dan memenuhi persyaratan untuk sertifikasi. Memang ini akan ada konsekuensi terhadap peningkatan anggaran di tahun 2027. Tapi itu kan komitmen kami, mudah-mudahan ini mendapat persetujuan dari pemerintah dan dari Pak Presiden dan dari DPR. Ini bagian dari komitmen beliau juga. Kalau dari sasaran output SDM atau siswa nanti kira-kira akan seperti apa sih? Karena kan saya tidak tahu apakah sasaran 2045 generasi emas itu masih menjadi prioritas atau seperti ya, kami kan mengacu pada apa yang ada dalam RPJPM kan. Jadi acuannya kan ada dua ya. Pertama kan pendidikan ini kan harus sesuai dengan tujuan pendidikan nasional yang ada di undang-undang. Istilahnya kita mulai dari akhir, istilahnya Habibie itu, start from the end. Tujuannya apa, kemudian kita tarik pada pelaksanaan. Kemudian kita lihat pada RPJPM itu, dan pembangunan jangka panjang ya, dan jangka menengah itu kita lakukan, termasuk misalnya yang tadi wajib belajar 13 tahun untuk TK dan sebagainya. Tapi tentu karena saya sering mengatakan pendidikan ini kan seperti orang menanam pohon ya. Jadi hasilnya tidak bisa kita lihat dalam waktu dekat. Tapi paling tidak sekarang ini mungkin teman-teman media juga bisa melihat dari sisi karakter sudah mulai terlihat ada perubahan setelah ada 7 kebiasaan itu. Saya banyak, ini sudah ada riset juga yang kami lakukan. Jadi mereka sudah jarang yang terlambat karena terbiasa bangun pagi.
kemudian lebih rajin ke sekolah karena selain ada MBG ya, ada makan bergizi juga memang program kami kan makan sehat bergizi kan, itu program dan 7 kebiasaan kan itu. Kemudian juga apa tadi penguatan guru wali sehingga mengontrol komunikasi antara orang tua dengan guru. Beberapa sudah berjalan dengan sangat baik, bahkan di Bali itu ada aplikasi di Denpasar, kota Denpasar itu ada aplikasi yang dikembangkan oleh pemerintah kota untuk semua anak ini terhubung dengan guru dan dengan orang tua, sehingga dia di rumah bangun jam berapa itu ada video yang gurunya di sekolah bisa mengontrol. Nah, nanti mereka juga beribadahnya, kegiatannya gitu. Nanti ketika kita di sekolah seperti apa juga nanti ada video yang dikirim oleh sekolah kepada gurunya sehingga terhubung. Nah, ini yang coba nanti kami dorong untuk bisa direplikasi di daerah-daerah lain. Karena selama ini kan problem seperti yang terjadi di Banten baru-baru saja itu kan karena komunikasi orang tua dengan sekolah tidak berjalan dengan baik. Dan di tempat lain juga mungkin seperti itu. Nah, kalau ini bisa kita bangun dengan sebaik-baiknya, komunikasi kita perbaiki, ya mudah-mudahan lah ke depan ya, perubahan karakter itu bisa mulai terlihat. Kan kita baru mulai ya, baru mulai ya tentu saja ibarat orang membangun itu ya baru fondasinya, ibarat nanam pohon ini baru akarnya, baru menanamkan akar-akar untuk perubahan kebijakan, saya menyebutnya dengan transformasi pendidikan itu. Nah, mudah-mudahan ya tumbuhlah batangnya, daunnya juga, batangnya dan seterusnya, yang itu memang tidak bisa kita lihat dalam waktu yang sangat dekat. Prof, mau nanya sedikit Prof, soal anggaran sekolah gratis yang kalau nggak salah di pagu anggaran APBN kan sebelumnya sebelum diketok palu kan permintaannya sekitar 183,9 triliun ya. Untuk jadinya untuk sekarang dapatnya berapa Prof untuk sekolah gratis dan apakah itu menyasar ke swasta juga atau tidak? Oh, sekolah gratis itu kan bukan anggaran sekolah gratis itu anggaran Kementerian Dikdasmen secara keseluruhan itu. Oh, okay. Bukan sekolah gratis. Jadi sekolah itu dari kami dapat 3 bantuan. Yang pertama itu dana BOS, itu dari pusat. Yang kedua itu PIP. PIP itu memang untuk siswa yang tidak mampu. Kemudian yang ketiga itu ada bantuan-bantuan untuk siswa yang berprestasi. Itu ada juga bantuan-bantuan misalnya mereka ikut lomba dan sebagainya itu. Nah, kalau dana BOS itu tidak termasuk yang anggaran kita punya karena itu sudah masuk istilahnya transfer ya, transfer daerah. PIP, kalau PIP masuk di kita. Jadi yang terakhir disetujui DPR kan 55 triliun, lebih rendah dari tahun lalu. Nah, tapi kita dapat tambahan itu 400 miliar. Tapi kemarin dapat tambahan lagi itu 1,2 triliun. Sehingga sekarang ini kalau digabung ya berarti 55 ditambah 1,2 kira-kira 56,7 lah. 56,7. Nah, mudah-mudahan nanti ada tambahan lagi di tengah gitu kan selalu ada saja kemungkinan untuk ada penambahan di tengah misalnya di perubahan anggaran gitu. Jadi itu tidak termasuk yang sekolah gratis itu karena bantuannya itu PIP untuk tahun ini ada yang baru PIP tahun ini itu TK. Jadi TK itu nanti mendapatkan dana PIP yang nanti jumlah penerimanya masih kami hitung karena sekarang kami menggunakan mekanisme baru di mana penerima PIP itu berdasarkan data di BPS. Mereka yang dari keluarga yang tidak mampu, betul-betul tidak mampu. Karena selama ini ada catatan, walaupun mungkin tidak banyak ya, karena kan penyalurannya sebagian melalui aspirasi anggota dewan, sebagian. Itu ada yang penerima PIP itu mereka yang dari keluarga yang mampu. Ya karena aspirasi kan, jadi mungkin ada berbagai faktor lah gitu. Tapi ya jumlahnya tidak banyak. Sebagian besarnya adalah peruntukan untuk mereka yang memang dari keluarga tidak mampu. Oh ya, satu lagi Prof, mumpung masih ingat terkait sekolah Garuda dan sekolah gitu. Nah, kalau sekolah Garuda sebenarnya konsepnya itu apakah desainnya ada di Dikdasmen dan sebenarnya sekolah Garuda itu kan desainnya di Dikti ya, Dikti Saintek ya. Itu kan
bagian dari program prioritas Pak Presiden juga kan untuk itu. Tapi kami membantu dari sisi SDM-nya, termasuk juga sekolah unggul Garuda itu kan ada dua kan, ada yang Garuda transformatif, itu yang kemarin kita launching itu bersama Pak Mendikbudristek untuk rencananya ke depan ada 100 sekolah ya, yang itu merupakan afirmasi dari sekolah yang sudah bagus, sekolah yang bagus di upgrade untuk punya standar yang ya standar internasional lah kira-kira begitu. Diharapkan mereka melanjutkan ke perguruan tinggi ternama di dunia atau dalam negeri yang papan atas. Nah kalau yang satu lagi yang sekolah unggul Garuda itu kan hanya 20 targetnya, jadi masing-masing itu 4, tahun ini 4, kemudian berikutnya terus sampai 20. Targetnya ya memang memberikan pendidikan untuk generasi, kalau ini kan untuk mereka yang memang secara akademik di atas rata-rata, walaupun secara ekonomi bisa dari mana saja karena full beasiswa kan. Gitu. Nah sekolah rakyat itu untuk mereka yang memang desil 1, desil 2, tidak dilihat kemampuan akademiknya. Kalau ini kami yang merancang kurikulumnya dan juga penyiapan gurunya. Sekolah rakyat ini kan menggunakan kurikulum saya sebutnya dengan meme itu. Meme itu multi entry, multi exit gitu. Jadi mereka bisa masuk kapan saja, tidak harus bersamaan di awal tahun ajaran, kemudian tidak harus dari kelas 1. Kan mereka ini bervariasi. Kan ada yang sudah kelasnya SMP, ada yang masih SD, ada yang SMA. SMP pun mungkin juga tidak harus kelas 1 kan, ada mungkin kelas 2, karena itu kita desain dengan kurikulum yang multi entry, multi exit gitu. Kalau di pramuka itu seperti SKU gitu. Nah, itu kan bisa tidak harus sama kan, gitu. Kalau ngaji di pondok itu seperti sorogan gitu. Ya, kitabnya ini kamu menyelesaikan kapan terserah gitu kan, nanti diajar secara langsung di pondok itu. Cukup? Terima kasih ya. Terima kasih. Ini teman-teman mau minta foto Prof dulu. Monggo dengan senang hati. Mau foto Dimana? foto untuk profil Prof sama nanti kita juga pengen foto bareng juga. Monggo. Saya di mana? Di sini. Oh di sana ya. Menghadap ke sana. Iya. Jadi ini. Oh, miringnya ke sana apa ke sana? Atas sini aja, biar ini kelihatan. Oh, ini. Kalau fotografer mana tuh? Iya.